Nah, ini yang bahaya. Oke. Ini yang bahaya. Karena mereka akan jatuh dari tempat sebelumnya akan lebih dalam. Karena gini, prinsip saya kayak gini ya. Sedekah itu bukan untuk buat narik rezeki. Buat saya sedekah bukan buat narik rezeki. Sedekah untuk melancarkan hidup kita, menjauhkan kita dari bala, dari celaka, terus mendatangkan opportunity, mendatangkan kesempatan. Oke. Selamat pagi Mas Oke. Pagi. Mas Oke ya Ya, panggilannya Oke. ya. Ya. Oke. Mas Oke ini seorang bisnismen, tinggalnya di Amerika. Beliau seorang miliarder, hobinya itu kalau pengen nge-trigger sahabat-sahabatnya supaya terpasang prosperity conscious di dalam pikirannya, itu diajak main ke tempat-tempat mewah, ngopi di hotel-hotel bintang sampai habis 200 juta dan saksinya ada gitu. Kenapa kok ekstrim kayak gitu loh? Kenapa Mas? Karena biasanya gini ya, saya konsep saya ngajak orang untuk merubah hidup itu kadang kita sudah terbiasa dengan kata lembut ya. Oh, kamu nggak apa-apa, kamu pasti bisa. Saya selalu melakukan kebalikan kebanyakan orang. Kalau orang ke arah A, saya selalu ke arah B. Karena sekarang kita lihat kayak gini, 98% itu budak di dunia ini. 2% yang menguasai dunia, ekonomi dunia. Nah, kenapa kita mau mengikuti yang 98% yang mau ngopinya istilahnya ngopi, maaf, ecek-ecek ya. Bukan berarti saya nggak seneng ecek-ecek, hobi favorit saya kapal api susu. Favorit saya. Saya tiap ke Amerika, pulang ke Amerika 3 bulan di sini, pulang ke Amerika saya bawa itu 100 bungkus untuk 3 bulan di sana. Tapi saya seneng ngajak teman-teman yang dekat sama saya atau yang pengen maju itu supaya mereka bisa ngerasain gimana sih situasi orang-orang sukses itu, gimana sih situasi orang-orang kaya seperti itu, gimana cara mereka berjalan, gimana cara mereka berbicara. Kita nggak bisa mendapatkan itu di lingkungan kita kalau kita bukan dari lingkungan kaya. Saya bukan dari lingkungan kaya. Kalau Mas Hendra tahu, asal saya dari Bandung, saya itu satu motor pun nggak masuk. Pernah jadi orang susah ya? Bukan, saya emang dari orang susah Mas. Papa itu pensiun hanya ABRI. Mama itu dulunya itu waktu saya belum lahir, mama itu bawa kakak saya paling besar untuk nyuci baju kakaknya. Istilahnya pembantu lah gitu untuk keluarga sendiri. Nah gitu, saya dari situ itu. Jadi saya bukan datang dari orang kaya, bukan sama sekali. Nah makanya saya itu senang melakukan sesuatu yang ekstrim gitu ya, traktir orang-orang. Kenapa traktir orang-orang? Karena saya tidak mau mereka itu kalau ke tempat yang mewah memikirkan ngelihat sebelah kanan di menu. Gitu apa? Harga, daftar harga. Karena daftar harga itu yang bukan mereka mau, yang mereka mau sebelah kiri makanannya. Iya. Nah, gitu kan. Makanya saya selalu bilang, kanan daftar harga. iya, kebanyakan coba Mas masuk ke hotel bintang 5 di saat menu datang, yang dilihat sebelah mana? Daftar harga. Ya, kanan. daftar harga. Iya. Mana yang saya mampu. Nah, akhirnya kan kita punya standar masing-masing. Oh, mampu saya cuma segini. Oh, ini kemahalan 300.000. Nah, makanya saya ekstrim. Nggak usah lihat daftar harga, biar saya yang bayar. Biar kamu bisa ngerasain. Gitu, tanpa khawatir gua mau bayar pakai apa gitu. Nah, itu makanya saya ekstrim kayak gitu. Waduh. Di Amerika sejak kapan Mas Oke? Dari tahun 99 di umur 19 tahun, sekarang saya umur 45. Gimana ceritanya bisa ke Amerika? Jadi dapat beasiswa dulu itu. Saya itu anak nakal. Saya bekas di geng juga. Saya kerjaannya berantem, balap motor. Pernah koma 7 hari saya itu karena balap motor kecelakaan. Nah, akhirnya minum juga. Ya, anak nakal, anak-anak geng kayak gitu. Akhirnya saya mutusin pengen ngerubah hidup gitu. Udah bosen kayak gini terus. Itu saya masih SMA, lulus kuliah. Saya kuliah D4, saya bereskan 2 tahun. Sebelum ke Amerika saya di Australia dulu. Terus di Singapura dulu. Terus baru ke Amerika. Saya setelah di Amerika dapat beasiswa. Karena dapat beasiswa ya udah ke Amerika.
di sana ceritanya mau ngambil master untuk perhotelan, untuk food beverage management. Dari situ udah bablas jadi tukang cuci piring saya di sana itu pertamanya. Karena mama bilang gini, mama nggak bisa ngidupin kamu kalau kamu ke Amerika. Katanya. Ini untung kamu dapat beasiswa juga gitu. Jadi kasih $500 sama mama itu bekal. Ngejual kalung, ngejual cincin kawin mama itu segala. Itu asal muasalnya bisa ke Amerika kayak gitu. Saya tadi waktu kita masih belum in frame gitu ya, Mas Oke sempet cerita, aku dulu anak yatim dulu, kok sama kayak aku anak yatim gitu. Aku tinggal di panti asuhan, Mas. Sama apa tuh namanya? Jadi aku merasakan betul bagaimana hidup tanpa seorang ayah dari kecil gitu kan, dan itu kita ada kesamaan gitu ya. Sekarang gini Mas Oke, mungkin saya ingin perjelas dulu, di Amerika itu sekarang yang dikerjakan Mas Oke bisnisnya di bidang apa Mas Oke? Saya di bidang properti ya, terus di restoran juga. Saya punya online store. Yang ngebuat saya besar itu MLM dan online store pertamanya. Itu hanya pemindahan aset untuk saya gitu kan. Soalnya gini, di sana itu kalau kita terlalu gede penghasilannya, pajaknya pun besar. Tapi kalau kita menghasilkan sesuatu dari bisnis satu, kita pemindahan aset, kita nggak kena pajak dan bisa kita daur ulang itu uang. Nah gitu. Jadi saya di sana di online store juga, saya punya branding buat jam juga yang sekarang istilahnya lumayan adalah internasionalnya gitu. Nah terus di bisnis restoran kayak gitu, terus properti, kontrakan, kondo kayak gitu. Dan aku dapat kabar saat riset itu Mas Oke pernah belajar langsung ke keponakannya Warren Buffett. Sampai sekarang. Gimana ceritanya Mas Oke? Jadi saya itu dulu kan tahun 2011 saya ingin belajar trading. Trading kayak gitu. Nah, akhirnya saya cari, saya ikut satu workshop. Nah, ada yang saya kenalin ternyata uncle-nya ini keponakannya Warren Buffett. Nah, jadi adiknya gitu, ada turunan silsilah. Nah, setelah itu saya bilang, saya sengaja, saya jago, saya deketin dulu dianya nih, yang bukan siapa-siapa, yang hanya ikut dia gitu. Saya deketin dulu, deketin. Akhirnya saya dikenalin tuh, saya diundang Thanksgiving dinner, itu diundang Thanksgiving dinner, dikenalin. Saya bilang, saya dong mau dimentorin, berapapun saya bayar. Pada saat itu saya sudah yang disebut namanya punya milioner, gelar milioner di Amerika. Terus dia bilang, saya mah nggak pernah punya murid, nggak mau. Udah gini aja lah, kacungin saya. Akhirnya saya ke New York. Saya di New York 6 bulan. Saya disuruh scrub toilet, saya disuruh motokopi, saya disuruh beliin kopi, saya disuruh apa. Pokoknya kacung aja, kayak pembantu saya itu. Yang paling terakhirnya, yaitu dia bilang kayak gini, saya hilang cincin saya, coba lihat di tempat saya, katanya. Dia kasih kuncinya. Saya itu udah diobrak-abrik itu toilet sama saya. Ternyata dia cuma ngetes saya aja, pengen seberapa besar saya pengen belajar ke dia, kayak gitu. Nah dari situ kita mulai kolaborasi, gitu kan. Saya belajar dari dia trading tentang saham, tentang kripto. Kripto pada waktu itu baru Bitcoin doang. Tapi tentang lebih ke saham, ke emas, sama ke minyak mentah. Nah, dari situ kita hubungan baik. Nah, padahal pas di tesnya gini ya. 2012 bulan November tanggal 13, anak perempuan saya baru lahir. Anak yang paling kecil. Pup lahir, dia nelpon. Kita ketemu di Bahamas katanya. Saya ngelihat ini anak baru lahir. Tapi ini kesempatan saya untuk berada di lingkungan mereka. Saya pergi. Saya hanya bawa 1 credit card sama paspor. Saya pergi. Nah, jadi dari situ dia ngelihat, karena dia ngelihat kekerasan saya, ingin belajar, ingin benar-benar ingin tahu segala sesuatunya, makanya saya dia ambil gitu. Nah, dari situ kita malah jadi kayak teman, bukan mentor lagi, teman, tapi kayak yang dibutuhkan di dunia ini. Saya selalu bilang, saya selalu tahunya gini, koneksi dan informasi. Kita punya koneksi, kita tidak punya informasi, percuma. Oke, kita punya informasi, kita tidak punya koneksi juga percuma. Nah, yang saya
cari itu informasi dan koneksi. Karena network kita, kekayaan kita adalah jaringan kita. Ya. Jadi sampai saat ini kita jadi teman. Gitu. Sampai detik ini pun kita masih. Kita teleponan kayak teman. Kayak kemarin aja saya kasih info ke dia untuk sebuah saham gitu. Akhirnya dia dapat untung gede, dia kasih saya Rolex. Kayak gitu. Rolex yang dulunya mau saya beli dari dia bilang nggak akan dijual katanya. Akhirnya dia kasihin ke saya kayak gitu. Jadi kita udah kayak temen aja gitu. Ya udah, nanti aku copy paste aja Mas. Aku nanti jadi adiknya Mas Oke aja, aku main ke Amerika. Boleh ya Pak ya? Boleh ya. Oke. Nah, Mas Oke ini setahu saya gitu ya, memelihara 13 janda. 15 janda. Ada anak. Bukan memelihara ya, bukan binatangnya. Tapi ngurus. Menghidupi lah ya, membantu lah ya. Janda yang ditinggal mati ya, bukan janda yang cerai atau janda apa. Dan nggak ada yang janda muda, semuanya tua. Terus termasuk kemudian merawat, masih membantu berkontribusi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Segala macam ya, gitu. Di Berapa Amerika jumlahnya? Di sana itu ada 14. Ya. Oke. Dan punya trik gitu memancing rezeki. Tiap bulan kurang lebih buang uang sekitar 70 juta, sedekah dan lain sebagainya. Di Amerika atau di sini? Kalau di Amerika saya sampai 800 juta. Sampai 800 juta tiap bulannya. Kalau di sini itu minimalnya di 50 juta, sedekah 1 juta per hari saya. Gila. 50 juta per bulan, untuk gedenya sedekahnya 1 juta per hari saya. Dan ini Mas, ini kira-kira dasarnya apa kok se-ekstrim itu, senekat itu gitu kira-kira? Ini cerita. Maaf. Okay. Ceritanya gini. Saya 2005 itu bangkrut. Saya umur 23, 2003 saya punya restoran pertama saya. Oke. 2005 saya bangkrut. Sampai saya harus tidur di mobil dalam keadaan salju di luar, minus. Itu mungkin ditaruh di samping sini aja Mas, nggak apa-apa? Ini? Iya, boleh. Oke. Ya, sip gitu aja. Oke. Di 2005 saya bangkrut. Itu saya sampai tidur di mobil, sampai makan mie 1 tahun, makan mie instan itu 1 tahun saya itu. Nah, pada saat itu saya itu kerja serabutan. Saya kan ada basic mekanik juga. Saya disekolahin Mercy dulu, saya disekolahin BMW gitu kan di Amerika. Saya punya master degree technician buat BMW, buat Mercy, buat Lamborghini. Terus saya hanya serabutan. Saya punya nih $550. Oke, saya punya $550. Saya bilang gini, dulu saya jatuh bangkrut, jatuh miskin, karena saya mulai hitungan ke uang. Oke, saya jadi berhenti ngejajanin mama, berhenti sedekah dan segalanya. Oke. Nah, pas dapat $550 itu, 500 saya langsung nih bagiin 500. Saya hanya pegang $50 di situ. Nah, dari situ saya terus makin ekstrim. Nah, di Indonesia pun saya tuh mulai ngebangun dari nol tanpa uang Amerika di tahun 2020. Tanpa uang Amerika. Oke, saya ngebangun, saya pengen ngebuktiin ke orang-orang kalau kamu ada kemauan pasti kamu bisa. 2020 saya di ulang tahun saya 2020 saya bilang saya bakal ngebuktiin bahwa saya bisa ngebangun di Indonesia dari nol tanpa ada suntikan dana dari Amerika. Dari yang asalnya sedekah 10.000 per hari, 2020 sekarang 1 juta per hari saya. Plus 50 juta per bulannya. Itu tidak termasuk ngebiayain janda. Tidak termasuk ngebiayain anak yatim. Nggak termasuk itu. Nah, itu ekstrimnya di situ saya. Karena gini, prinsip saya kayak gini ya. Sedekah itu bukan untuk buat narik rezeki. Buat saya sedekah bukan buat narik rezeki. Sedekah untuk melancarkan hidup kita, menjauhkan kita dari bala, dari celaka, terus mendatangkan opportunity, mendatangkan kesempatan. Nah, itu peluang gitu. Peluang itu dari sedekah. Misal konsep ini kemudian diterapkan sama teman-teman yang tidak connected kesadarannya, bahaya nggak Mas? Kalau dia nggak connect, artinya tidak memiliki belief yang sama dengan Mas Oke gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Saya banyak orang yang coba
Yang salahnya di sini nih ya. Ini kebanyakan orang yang salah. Benernya kita udah tahu, benernya kita pasti mendapatkan apa yang kita ingin. Yang salahnya di sini. Orang sedekah karena mereka mempunyai keinginan. Oke. Disangkanya, oh kalau saya sedekah saya pasti gini. Tapi di saat mereka sudah menempatkan apa yang mereka inginkan, mereka berhenti bersedekah. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Karena mereka akan jatuh dari tempat sebelumnya akan lebih dalam. Ini ribuan orang yang saya pelajari seperti itu. Jadi dia hanya sedekah ketika ada keinginan Betul. saja. Oke. Tidak menjadi habit Nah, gitu ya. itu habitnya itu nggak ada. Ngeri, 800 juta per bulan di Amerika. Aduh. Oke deh, habis ini saya transfer ibu saya 15 juta, Mas. Saya langsung tergerak ini, luar biasa ini. Iya Mas, nanti Mas podcast selesai langsung saya transfer Mas.